Disebut isotonis itu kalau jumlah air yang masuk sama jumlah air yang keluar dari sel itu dia sama. Kenapa dia bisa sama? Karena tekanan di dalam sel sama tekanan di luar selnya itu sama ya. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada pengaruh di situ. Jadi kayak misal apa namanya, kalau ada pintu ya, pintu, kemudian di sini yang di dalam yang di dalam ruangan sama yang di luar ruangan itu sama, maka dia akan ngalir terus gitu ya. Nah, itu isotonis. Nah, eh, tujuan kita itu adalah bikin isotonis ya. Oke. Kemudian di sini ada hipertonis ya. Hipertonis itu airnya keluar ya. Jadi airnya itu keluar. Jadi airnya keluar di dalam sel karena di dalam selnya itu dia em, apa namanya? Dia jadi mengkerut ya di sini selnya. Jadi karena airnya keluar maka selnya jadi mengkerut di sini. Oke. Jadi kalau keadaan hipertonis itu dia em, reversible ya. Jadi dia bisa balik. Oke. Jadi awalnya mengkerut nih, selnya keluar lagi, sorry, airnya keluar kan. Terus kalau dia ada air lagi, airnya itu bisa masuk lagi. Gitu. Nah, makanya dia bisa balik lagi ke kondisi normal. Jadi dia mengkerut, tapi dia bisa balik lagi ke normal. Oke. Nah, kalau hipotonis, ini dia airnya itu masuk ya. Jadi airnya masuk, dia jadi apa namanya? meng, kan dia nerima nerima air terus ya. Jadi dia ngembang. Jadi dia ngembang, ngembang sampai ke taraf tertentu karena dia ngembang terus kayak kayak balon ya. Jadi kalau balon ditiup terus dia akan pecah gitu. Nah, ketika dia pecah, ini dia irreversible ya. Jadi dia nggak bisa balik yang ini. Oke, sampai sini jelas untuk konsepnya. Jadi sebisa mungkin kita dapatin isotonis. Ya. Jadi sebisa mungkin kita dapatin isotonis. Dengan cara apa? Kalau hipotonis, buat jadi isotonis kita apain kira-kira? Kalau kita punya cairan hipotonis nih, untuk jadi isotonis kita kita apain? Tambah air ya. Oke, kalau hipotonis itu kita tambah sama agen isotonis ya. Agen pengisotonis sorry. Atau istilah istilahnya tonicity agent ya. Tonicity agent ini contohnya apa? Contohnya kayak garam ya, elektrolit, NaCl, HCl, kemudian gula. Gula itu bisa ya dipakai kayak apa namanya? Dextrose, mannitol gitu ya. Nah, tapi kebanyakan kita pakainya adalah NaCl ya. Jadi nanti kita belajar gimana sih kita sesuaiin suatu larutan pakai NaCl. Oke, kalau hipertonis, hipertonis kita pengen jadiin isotonis, kita apain?
kira-kira. Tadi ya, yang tadi ya ditambah sama air ya. Karena kan dia mengkerut nih, mengkerut airnya keluar kan. Nah, kita tambahin air masuk kayak gitu ya. Atau istilahnya kita encerin ya, pengenceran ya. Jadi istilahnya kita pengenceran. Oke, sampai sini jelas konsepnya kayak gini ya. Jadi, ya nah sekarang kita gimana kita tahu dia isotonis, dia hipotonis, atau dia hipertonis gitu ya. Sekarang kita nggak, kita harus tahu kan, berarti kondisi cairan kita itu di mana sekarang? Di hipotonis, di isotonis, atau di hipotonis? Oke, oke. Tadi karena dia hipertonis ini reversible, sorry. Em, jadi sebisa mungkin isotonis, tapi kalaupun nggak bisa, kayak hipertonis, ini masih oke, karena dia reversible. Oke. Tapi sampai kondisi, sampai apa namanya, sampai ke tingkat tertentu ya, masih hipertonisnya itu boleh, maksudnya bisa diterima sama pasien, bisa diterima sama manusia kayak gitu ya. Nah, tapi kalau hipotonis ini hukumnya eh, nggak boleh ya. Jadi kita sebisa mungkin kita bisa tambah sama agen tonisitas biar dia bisa isotonis gitu ya. Oke, kecuali volume kecil ya. Kayak kurang dari 10 mili ini boleh tidak isotonis. Jadi tubuh kita masih bisa toleransi ya di volume kecil. Ini misalnya kita coba cari eh, cairan kita itu di isotonis atau di mana ya. Kita bisa pakai nomor sini ya. Ini juga beberapa kali keluar ya. Kan kita bisa cari nilai osmolaritas ya. Bentar, saya ya, ini udah kelihatan. Oke, osmolaritas kita bisa pakai osmometer ya alatnya. Atau kita bisa prediksi ya pakai formula ini. Ya, jadi di sini kita ada tiga komponen yang harus kita tahu, yaitu beratnya atau konsentrasi ya. Ini dalam gram per liter ya. Oke, jadi konsentrasinya harus kita ubah dulu jadi gram per liter. Kemudian di sini bobot molekul kita harus tahu. Kemudian di sini number of species. Number of species ini jumlah ion. Gampangnya jumlah ion ya. Jadi kalau aku punya NaCl, ini kan dia akan terion jadi apa? Plus A plus tambah Cl min. Ya, Na plus tambah Cl min ya. Jadi jumlah ionnya ada berapa? Ada dua ya. Na sama Cl. Kemudian kalau aku punya KCl, jumlah ionnya berapa? Dua juga.
Dua. Oke, kalau aku punya MgCl2, jumlah ionnya 3. tiga. Oke, kalau aku punya dextrosa, Gak tahu, Kak. ya dextrosa tidak terion ya. Kalau tidak terion dia berarti satu. Oke. Mannitol juga tidak terion satu. Ya, itu ya. Oke, sekarang kita cek em, normal salin. Kalau teman-teman dengan normal salin atau NS, ini maksudnya apa? NaCl Berapa persen? 0,9 ya. Ya, NaCl 0,9% ya. Jadi em, ini apa namanya? Udah wajar lah ya, udah apa namanya, harus kita tahu lah normal salin itu NaCl 0,9%. Ya, karena di beberapa kasus pada kita pakai normal salin. Oke, Oke, kita DM-nya NaCl itu 58,5 ya. Oke, kita hitung osmolaritasnya berapa di sini. Oke, kita kalau 0,9% itu berarti berapa? Maksudnya apa? 0,9 gram dalam 100 100 mili. mili. Oke. Nah, tapi karena di sini gram per liter, ya, ya jadi satuannya di sini liter ya. Maka kalau kita ubah jadi apa namanya 1 liter jadi berapa? NaCl yang dibutuhkan. Ini kan 0,9 gram per 100 mili ya. Dikali Oke, ya jadi 10. ya betul. Heeh. Jadi karena kita pengen tujuan tujuan kita adalah per 1000, tujuan kita kan pengen 1000 mili ya atau 1 liter ya. Maka gimana 100 ke 1000 gimana? Kita kalikan 10 ya. Oke. Kalau apa namanya penyebut ya penyebut atau yang di bawah itu kita kali 10, maka yang di atas kita harus kali 10 juga. Jadinya 9 gram gitu ya. Jadi 9 gram per 1000 mili ya. Berarti di sini eh, di sini 9 ya. Jadi 9 per BM-nya 58,5 kali number of species-nya jumlah ionnya 2 dikali sama 1000. Ketemunya berapa? 307 107,69. ya 307,69 ya. Berarti dia masuk ke isotonis ya. Oke, jadi NaCl 0,9% itu isotonis. Gitu. Oke, coba sekarang em, kalau misal KCl 7,46%, BM KCl-nya itu 74,6. Dia masuk kategori apa? Gimana? Maaf, sorry.
dia masuk ke hipertonis ya. hipertonis. Karena em, kalau kita jadiin gram per apa namanya per liter berarti kita kali 10 ya. 74,6 per 74,6 dikali 4, eh, 2 ya, sorry. Kali 2, kemudian kali 1000 ya. Jadinya 2000 kan. Jadi dia hipertonis. Oke. Kalau dextrose 10%, BM-nya dextrose itu dia 500 ya misalnya. Hipotonis. Hipertonis ya. Jadi 100 ya. 100 per 500 dikali 1 ya. Dikali 1000. Jadinya berapa di sini? 200 sih. Jadi dia hipotonis. Ya, sampai sini jelas. Nah, kalau kita udah tahu apa Berikan namanya, suara. gimana maaf? Oke, kita lanjut ya. Kalau kita udah tahu apa namanya, em, dia masuknya ke mana, kita bisa hitung ya. Jadi kalau dia hipertonis, maka kita bisa encerin ya. Pengenceran itu kayak yang kemarin yang kita udah pernah bahas ya. Eh, P1 kali konsentrasi satu sama dengan V2 kali konsentrasi 2 ya. Jadi kalau hipertonis kita kita apa namanya bisa pakai pengenceran ya. Nah kalau hipotonis ini kita tambah sama agen tonisitas ya. Nah agen tonisitas ini tadi kayak NaCl, KCl gitu. Nah untuk menghitungnya ini ada beberapa metode ya. Ada pertama ekivalensi NaCl. Jadi ekivalensi NaCl ini kita anggapnya itu NaCl itu um, isotonis ya. Tadi kan NaCl 0,9% itu isotonis. Rumus ekivalensi itu adalah W kali E ya. Jadi kalau kita hitung grad NaCl yang dibutuhkan ini sama dengan karena dia isotonisnya 0,9 ya 0,9 per 100 dikali berat satu kali ekivalensi satu ditambah berat 2 kali ekivalensi 2 dan seterusnya ya. Oke. Jadi 0,9 per 100 kali ini kali volume ya. Sorry, salah salah. Berat inflasi 0,9 per 100 kali volume dikurangi berat satu kali ekivalensi satu ditambah berat dua kali ekivalensi dua dan seterusnya ya. Oke.
Berarti kalau yang di soal ini misal ya, maka berat NaCl yang dibutuhkan berapa? Tinggal kita cari ya, 0,9 per 100 dikali volumenya berapa? 5 mili ya. Dikurangi berat 1, 0,1 dikali 0,16 ditambah 0,05 dikali 0,2. Ketemunya adalah 0,0165 gram ya. Jadi kalau kita jadiin miligram berarti 16,5 miligram. 0,9 ini NaCl ya, NaCl 0,9% dikali V di volume ya, volume. Kemudian di sini berat B1 ya, beratnya ampisilin. Ini B2, sorry ini ekivalensi 1 ya, ekivalensinya ampisilin. Yang ini B2 ya, beratnya isoniazid. Yang ini ekivalensi 2, ekivalensinya ya, isoniazid. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini berat ya. Jadi berat ini dalam gram ya. Jadi ini beratnya dalam gram. Jadi kalau teman-teman nanti ketemunya itu persen, jadi kayak misal 5% gitu ya. Berarti kita harus cari beratnya dalam gram itu berapa gitu. Oke, di sini jelas untuk yang ini.